Hai guys, ketemu lagi dengan aku dan selamat datang kembali di channel aku. Tepatnya hari ini aku sudah 1 tahun di sini. Yeay. Nggak terasa hari berlalu begitu cepat ya kan. Minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, dan udah 1 tahun aja gitu di sini. Banyak suka duka perjalanan aku dalam menyesuaikan, dalam beradaptasi di sini dalam setahun ini gitu. Jadi aku akan menceritakan perjuangan aku. Di video ini adalah sesi curhat suka duka aku berjuang beradaptasi dalam setahun ini gitu. Jadi awal pertama nyampe di sini itu kan masih biasa aja, semuanya terasa baru. Sebenarnya sih sebelum aku pindah ke Amerika ini, waktu di Indonesia juga aku udah sering gitu kan pindah-pindah kota, terus dari satu tempat ke tempat yang lain gitu. Karena kan asalnya aku dari Sumatera Utara, di desa kecil, dan akhirnya merantau ke Jakarta, ke ibu kota. Sudah pernah tinggal di Bogor, sudah pernah tinggal di Depok, sudah pernah tinggal di Jakarta, sudah pernah ke Semarang, sudah pernah tinggal di Makassar selama 2 tahun. Jadi buat aku sih bukan suatu pengalaman yang baru lagi gitu untuk pindah ke suatu tempat. Jadi waktu aku mau memutuskan untuk pindah ke sini tuh aku sudah memikirkan matang, udah biasa gitu kan. Tapi ternyata setelah dijalanin, ternyata beda guys. Karena biar gimana pun kita sering pindah-pindah tempat selama itu masih di negaranya kita gitu kan, selama itu masih di Indonesia, kita masih berasa di rumah. Kalau dulu aku waktu masih merantau itu jauh dari orang tua, karena aku udah terbiasa jauh dari orang tua. Mulai dari aku masih sekolah SMA, aku sudah jauh dari orang tua, jadi udah biasa gitu. Ternyata beda banget. Dan dulu kalau misalnya aku merantau kemana, aku nggak pernah tuh yang namanya kangen banget sama orang tua gitu kan, kangen banget pengen ini itu, kangen banget pengen hangout sama teman-teman apa segala macam. Bahkan kalau misalnya jauh dari orang tua pun, kalau misalnya aku teleponan sama mereka udah cukup gitu kan. Nah, ternyata setelah berada di sini, mungkin karena di sini itu semuanya serba baru, kita belum punya teman, terus keluarga juga jauh gitu, dan orang yang bisa kita andalkan hanya suami gitu. Jadi itu berasanya tuh jadi kayak ada feel lonely gitu loh. Merasa sendirinya ini bukan merasa sendiri, nggak ada support dari siapa-siapa, bukan. Ini merasa kayak kita tuh ada yang hilang gitu loh. Karena dulu waktu aku merantau itu kan aku sudah terbiasa, udah terbiasa mandiri ya. Maksudnya semuanya tuh serba diri sendiri yang menuhin gitu. Jadi kayak misalnya mau kemana juga sendiri, terus udah bisa menghasilkan uang juga gitu kan. Jadi kalau mau beli apa-apa juga udah ya itu duit kita. Bahkan kita nggak terlalu yang namanya memikirkan sesuatu hal gitu kan. Pindah ke sini tuh ternyata beda banget guys. Bahkan yang katanya kita itu kebal, walaupun kita sudah sering bertemu dengan berbagai macam orang, berbagai macam karakter, ternyata itu nggak segampang kita memikirkan pada saat kita masih di Indonesia gitu. Pindah ke sini itu ternyata banyak hal yang masih harus dipikirkan matang. Apalagi kayak aku dulu sosoknya itu sosok yang mandiri gitu. Jadi aku nggak pernah yang namanya mengandalkan orang untuk memenuhi kebutuhan aku. Aku nggak pernah mengandalkan orang mau aku pergi kemanapun gitu, aku nggak pernah mengandalkan. Jadi semuanya serba sendiri gitu. Nah begitu pindah ke sini itu semuanya terasa wow, wownya itu amazing gitu. Karena apa? Ada beberapa hal yang cukup nggak bisa kita sesuaikan dengan cepat gitu. Misalnya dengan bahasa kita. Nah dulu aku belajar bahasa Inggris itu waktu masih sekolah atau bahkan udah kerja juga, ternyata bahasa Inggris yang aku pelajari itu berbeda dengan bahasa Inggris yang setelah aku di sini gitu. Jadi ada kesulitan gitu untuk mengucapkan dan untuk mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang lain atau orang yang sudah tinggal di sini gitu. Jadi
berkomunikasi cukup sulit di awal. Jadi kita kebanyakan jadi pendengar dulu, dan bahasa itu karena tidak terbiasa dengan bahasa Inggris di lingkungan kita, jadi terasa boom gitu. Tiba-tiba kalau misalnya lagi ada ngomong gitu kan, boom, kayak otak ini kayak penuh gitu loh. Nah itu problemnya gitu. Karena kan kalau misalnya kita nggak bisa berkomunikasi dengan lancar, ya ambiar. Itu hal yang pertama yang aku rasakan, kesulitan yang aku rasakan setelah aku berada dan tiba di sini. Yang kedua adalah karena aku belum punya identitas dulu di sini, karena kan persyaratannya itu kan di sini bikin identitas itu kita harus punya kartu yang bisa menunjukkan kalau kita tinggal di sini gitu. Nah dulu itu kan aku harus mengurus beberapa dokumen dulu, baru setelah beberapa bulan aku bisa memilikinya. Jadi kita benar-benar kayak dikekap di rumah gitu. Jadi mau kemana aja kita harus menunggu suami dulu bareng sama suami. Karena kan nggak mungkin kita pergi sendiri. Kita belum tahu situasi, belum tahu lingkungan di sini gitu kan. Dan kita belum punya ID. Takutnya nanti kalau kenapa-kenapa kita nggak punya sesuatu yang bisa kita tunjukkan. Jadi ada kesulitan untuk pergi kemana-mana. Selanjutnya, culture di sini itu yang tidak bisa kita paksakan dengan culture-nya kita orang Asia. Misalnya di Indonesia, kita terbiasa dengan sopan santun. Kalau kita bertamu atau ada tamu gitu, siapapun yang ada di dalam rumah itu, mereka akan tetap menghargai dan menghormati serta segan gitu kan. Nah kalau di sini yang aku lihat itu dulu pertama tiba di sini tuh agak bikin kaget gitu, karena di sini itu walaupun kita sebagai bagian dari dalam rumah tersebut sebagai istri, tapi kita masih tetap kadang nggak dianggap oleh orang yang bertamu. Kita masih kadang dianggap seperti orang lain oleh mereka gitu. Walaupun kita istri, tapi mereka masih kayak punya mindset, oh yang punya rumah ini kan si suaminya. Jadi kadang kita punya perasaan yang kayak sakit hati karena nggak dianggap oleh orang yang bertamu tersebut. Hal-hal yang sangat berbeda di sini itu kita juga merasa jadi sangat sensitif. Jadi kita apa-apa sensitif. Jadi kayak baper kalau kata orang. Banyak hal-hal yang awalnya sangat sulit untuk aku sesuaiin di sini, dan akhirnya setelah aku pelajarin lagi, aku mulai berpikir, oh kita tidak bisa memaksakan dengan orang di sini karena orang di sini itu punya budaya yang berbeda dengan kita. Aku mulai terbiasa itu dan mulai bisa menerima keadaan itu setelah ada kali 3 bulan 4 bulan. Di 3 bulan pertamanya itu adalah hal-hal yang sangat sulit. Bahkan aku pernah sempat minta balik ke Indonesia dulu gitu saking kangennya. Kadang kita kayak flashback gitu, oh dulu gue begini, oh dulu gue begini. Menurut aku sih itu normal ya, karena kan pindah negara itu adalah artinya kita pindah, kita harus berusaha menyesuaikan diri dengan budaya yang dimana kita berpijak. Nah setelah itu akhirnya aku mulai menanamkan prinsip di otak, oh oke, seperti ini. Jadi setelah itu aku mulai terbiasa. Jadi semenjak aku berdamai dengan diri aku sendiri, aku mulai berpikir apa yang dulu waktu pertama kalinya aku tiba di sini itu, apa yang dulu aku rasakan itu adalah apa yang tidak aku pikirkan sebelumnya. Ya memang gak gampang gitu kan, apalagi hingga saat ini juga aku masih menunggu kartu hijau yang sudah beberapa bulan ini nggak ada updatean, berhubung karena pandemi ini akan jadi semuanya serba terpending lah. Harusnya sih bulan April kemarin itu aku sudah interview, karena aku sudah dapat jadwal interview tapi di cancel, dan hingga sekarang aku cek statusnya itu masih sama, masih menunggu schedule. Jadi ya masih susah untuk aku balik ke negara aku kalau aku belum punya kartu hijau tersebut. Bahkan untuk ke state lain aja yang menggunakan pesawat aku masih belum bisa. Nah takutnya mereka meminta kartu hijau ini karena aku imigran gitu. Jadi itulah hal-hal yang dulu tidak terpikirkan di otak, dan walaupun sudah dicari info setelah visa ini gini, habis ini apa gitu kan, tetap aja gitu kita tuh hanya bisa berencana. Selebihnya ya kehendak Tuhan ya kan. Dan asal teman-teman tahu, orang sini juga nggak ada pakai kode-kodeannya kayak di Indonesia kan, misalnya kalau lagi ngambek terus dikodein aja ngambek gitu kan, terus nanti mereka bakalan ngerti kok gitu. Enggak, di sini apa yang mau kamu sampaikan, apa yang kamu rasakan, sampaikan di saat itu.
Apa yang kamu rasakan, apa yang kamu pikirkan, apa yang tidak kamu sukai, apa yang tidak kamu setujui, sampaikan, jangan didiamkan. Karena kalau didiamkan bisa jadi beban pikiran. Karena orang sini itu nggak seperti orang Indonesia yang kalau misalnya kita aba-abain atau kita kode-kodein, mereka ngerti. Di sini itu nggak berlaku seperti itu. Ya, begitulah perjuangan aku selama setahun ini. Dan kalau diumpamakan dari loncatan 1 sampai loncatan 10, mungkin aku berada di loncatan ketiga. Masih ketiga nih, belum setengahnya. Dan aku masih belajar lagi, terutama dalam memperdalam bahasa Inggris. Aku masih belajar hingga sekarang. Banyak suka, banyak dukanya juga. Dan aku juga berterima kasih sih ke suami. Dia sangat sabar, sangat dewasa menghadapi aku yang kadang suka kekanak-kanakan gitu. Karena dia tahu aku tuh dari Indonesia dan dengan karakter yang seperti ini, dia tetap bisa menerima. Kadang ada orang yang tidak bisa menerima kalau misalnya kita dapat pasangan yang nggak benar, nggak support sama kita, ya percuma itu perjuangan kita. Oke teman-teman, sampai di sini video yang bisa aku ceritakan pengalaman aku selama setahun ini di sini. See you in the next video. Terima kasih sudah menonton. Bye bye.